Hai semuanya, saya Mariangelina Luisa Makin dengan NPM 223-11068 dari kelas Sistem Informasi 22B Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Melalui video ini, saya akan menyampaikan materi mata kuliah pemrograman web PHP, yaitu CRUD dan contoh programnya. Apa itu CRUD? CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Konsep ini mencakup 4 operasi dasar yang digunakan untuk mengelola data dalam sebuah aplikasi berbasis database. Operasi ini memungkinkan pengembang untuk menambahkan data baru, membaca atau menampilkan data yang ada, memperbarui data yang sudah ada, serta menghapus data yang tidak lagi diperlukan. CRUD merupakan inti dari sebagian besar aplikasi modern yang berinteraksi dengan database. Selanjutnya arsitektur CRUD pada website. Yang pertama front-end. Formulir HTML digunakan sebagai antarmuka untuk input data yang akan diproses oleh pengguna. Lalu ada back-end. Skrip PHP bertugas memproses data yang diterima dari formulir, berinteraksi dengan database, dan memberikan respons kembali ke front-end. Lalu yang ketiga, database. MySQL berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang terorganisir dengan baik, sehingga mudah untuk diakses dan dikelola. Diagram proses CRUD yaitu dari user, kemudian ke formulir HTML, lalu ke PHP backend, dan terakhir ke database MySQL, lalu selanjutnya akan menampilkan hasil. Diagram ini menunjukkan alur bagaimana data diproses dari sisi pengguna hingga ke database dan ditampilkan kembali ke pengguna. Selanjutnya kita masuk ke menambahkan data atau create. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama buat formulir HTML untuk input data yang akan ditambahkan. Yang kedua tangani data yang dikirimkan menggunakan script PHP. Lalu yang ketiga simpan data ke dalam database menggunakan perintah SQL insert into. Berikut ini merupakan sintaks dari contoh formulirnya dan contoh script PHP. Script ini menerima data dari formulir, menyimpannya ke database, dan kemudian mengarahkan kembali pengguna ke halaman utama. Lalu kedua kita masuk ke mengubah data atau update. Ada 3 langkah juga. Yang pertama ambil data lama dari database berdasarkan ID tertentu. Yang kedua tampilkan data tersebut dalam formulir HTML untuk diedit. Lalu setelah data diedit, simpan perubahan ke database menggunakan perintah SQL yaitu update. Ini merupakan sintaks contoh formulir edit atau update dan contoh script PHP-nya. Nah, script ini mengupdate data pengguna yang dipilih dengan data baru yang dimasukkan melalui formulir. Lalu menghapus data atau delete. Langkah-langkahnya ada 3 juga. Yang pertama kita memilih data yang akan dihapus berdasarkan ID. Lalu kita menghapus data tersebut dari database menggunakan perintah SQL delete. Lalu kita memastikan ada konfirmasi sebelum penghapusan untuk menghindari kesalahan. Ini merupakan sintaksnya dan contoh script PHP. Script ini itu menghapus data pengguna berdasarkan ID yang dipilih dan mengarahkan kembali ke halaman utama. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal dan jawaban. Yang pertama soal untuk menambahkan data. Buat formulir untuk menambahkan data buku dengan kolom judul, penulis, dan tahun terbit. Implementasikan proses penyimpanan ke database. Dan berikut ini adalah script, PHP, dan juga sintaks formulir HTML-nya. Lalu yang kedua, buat fitur untuk mengedit data pengguna yang mencakup nama dan email, dan tampilkan data lama sebelum diedit. Ini juga merupakan formulir HTML dan script PHP-nya. Lalu yang ketiga, untuk menghapus data, coba tambahkan fitur hapus data pada daftar pengguna, dan pastikan ada konfirmasi sebelum menghapus. Ini merupakan sintaksnya dan script PHP-nya juga. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Memahami konsep create, read, update, dan delete sangat penting dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Karena dapat mempermudah pengelolaan data di database seperti menambahkan, membaca, mengubah, dan menghapus informasi. Dengan implementasi menggunakan PHP dan MySQL, pengembang dapat menciptakan aplikasi yang interaktif, dinamis, dan scalable
sekaligus meningkatkan efisien serta pengalaman pengguna. Read, update, dan delete adalah fondasi penting untuk membangun sistem informasi modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.